Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang terhormat Kakak Majen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIB MAB selaku Sekretaris Jenderal Partai Nasional Gerakan Pramuka. Selamat datang kakak di bumi Pondok Sapata, Uai Sapalele. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kakak Sekjen dari Partai Nasional. Yang kami hormati Kakak Dr. Sigit Mulyono MPD Konseling selaku Wakakornas Pakom Orgakum dari Partai Nasional Gerakan Pramuka. Yang kami hormati Kakak Haji Andi Ibrahim Masdar selaku Ketua Koordinator Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat beserta andalan daerah Gerakan Pramuka. Wabil khusus yang kami hormati Kakak Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mamasa, dalam hal ini diwakili oleh Waka Mamicak Gerakan Pramuka Mamasa. Yang kami hormati kakak peserta musyawarah daerah Partai Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat. Acara musyawarah daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023 dimulai. Mari kita membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu.
Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan memimpin doa sesuai dengan agama Islam dan agama lain setelah kami isi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami sedang melaksanakan musyawarah daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat. Olehnya ya Allah, sukseskanlah kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan sesuai dengan yang diinginkan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di musda ini kami akan memilih pemimpin. Semua pemimpin adalah ketetapanmu. Kami hanya berencana, Engkau yang menetapkan. Di tempat ini Engkau telah ciptakan bumi memasa yang indah. Maka indahkanlah musyawarah daerah ini. Di bumi Kondo Sapata ini kami bersilaturahmi dengan seluruh pramuka sejati. Olehnya ya Allah, berkahlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang yang kami sakiti, dan dosa orang yang telah menyakitkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikahkan kami dengan bidadarimu di surga. Kabulkan dan pertahankanlah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengantar kata Ketua Korbit Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat kepada Kakak Haji Andi Ibrahim Masya, dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Wakil Nasional Gerakan Pramuka beserta seluruh rombongan, yang saya hormati para kakak-kakak Korcap se-Sulawesi Barat, yang saya hormati Pak Dandim, Bapak di Kapolres, dan teman-teman pengurus Kuadra yang hadir di ruangan ini, yang sama kami hormati, dan teman-teman wartawan yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf berlebih maaf kepada Bapak Sekjen, karena baru hari ini saya bisa melaksanakan musda pengurus Warga Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan larangan COVID yang selama ini saya tidak betul-betul bisa melanggar, karena saya sebagai bupati ada aturan yang harus saya patuhi. Itu surat edaran Kemendagri tahun kemarin, bupati tidak bisa hadir pertemuan lebih dari 50 orang, sehingga tidak ada maksud untuk mundur-mundur
tapi saya mencari waktu yang tepat, menentukan waktu kakak-kakak pengurus Kuarnas, kapan kakak-kakak Kuarnas, pengurus Kuarnas bisa datang ke Sumbar dan kapan kita semuanya punya waktu. Dan alhamdulillah Tuhan telah memberikan kita waktu pada hari ini berkumpul dalam rangka melaksanakan musyawarah daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Barat, dan kepada semua kakak-kakak pengurus maupun kakak-kakak keluarga, saya sebagai keluarga berterima kasih selama saya memimpin keluarga Provinsi Sulawesi Barat. Apabila selama kepemimpinan saya terdapat banyak kekurangan dan kurang bagus saya mengurus warga di Provinsi Sulawesi Barat, saya sudah berusaha sekemampuan saya untuk bagaimana Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tetap eksis dalam anggaran dasar dan juga mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kuarnas. Dan apabila selama kepemimpinan saya terdapat kata-kata yang kurang bagus selama kepemimpinan saya, tingkah laku yang kurang mengenakan selama kepemimpinan saya, sekali lagi kepada kakak keluarga semuanya Sulawesi Barat dan semua pengurus, saya mohon dimaafkan. Dan kemarin Pak Sekjen kita mengadakan hari ulang tahun sekaligus apel besar di Pasangkayu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan Pramuka Sulawesi Barat, dan saya bersyukur karena semua warga mengikuti. Walaupun di Pasangkayu dan semuanya Pak Sekjen semuanya bersemangat hadir, dan saya berharap semua kakak-kakak pengurus warga, marilah kita jangan kita membiarkan kepermukaan di Sulawesi Barat ini mundur, karena sebentar lagi kita akan memilih ketua. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik. Mari kita tetap kompak, karena di Pramuka itu tidak ada politiknya. Dilarang keras di anggaran dasar Pramuka untuk berpolitik, tapi orangnya silahkan berpolitik. Tapi lambang jika tidak bisa dibawa ke arena politik. Dan saya berharap agar siapapun pengganti saya, siapapun yang kita sepakati, mari kita bekerja dengan baik, agar walaupun kita adalah provinsi yang baru di Indonesia ini, tapi Pramukanya tidak baru. Saya sejak penggalan sampai jadi keluarga, alhamdulillah, dulu kita masih bertemu dengan Susel, alhamdulillah tidak pernah saya mengikuti kegiatan Pramuka Susel, dulu tidak pernah terjadi juara. Makanya saya hari ini dengan perasaan yang susah, perasaan yang sedih, karena saya harus meninggalkan Pramuka ini. Saya sadari bahwa
Saya misalnya begini, karena saya belajar di Pramuka dan saya diterima di Pramuka, saya bisa jadi bupati berperiode dan saya bisa tampil di depan orang banyak untuk berbicara dan saya belajar dari Pramuka. Jadi saya berharap ke depan siapapun yang terpilih, saya selalu berharap agar walaupun saya tidak ketua keluarga lagi, insya Allah saya akan tetap membantu Pramuka dan saya akan terus aktif dalam Pramuka. Seandainya saya tinggal di Jakarta, hari ini saya akan memohon kepada Kak Sekjen, kalau bisa saya cukup jadi satu di keluarga saya. Kadang-kadang saya kira Pramuka ini saya percaya. Saya nggak mau Pramuka ke depan isu balik mundur. Jadi saya berharap kalau ada dikatakan penasehat atau apa, masukkanlah saya, karena saya tidak mau berpisah dengan Pramuka. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan bersama kepada, mari kita lanjutkan yang baik-baik, yang tidak baik tinggalkan. Silakan lanjutkan Pramuka ini sampai kapanpun. Dan terima kasih Kakak Sekjen ini sini banyak sehat saya. Ada sehat saya dari Penggalang, ada pembina saya selama saya jadi Penggalang masih hadir hari ini. Betapa kompaknya kita Pramuka di Sulawesi Barat ini Kakak Sekjen. Dan saya berharap pada panitia agar laksanakan musda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Karena kita sudah melakukan Pramuka di Sulawesi Barat ini dengan baik, jangan diakhiri dengan ketidakbaikan. Mari kita bersatu, kompak untuk bangsa Sulawesi Barat. Jangan kita terketat karena beda pilihan. Saya titip sekali lagi, mari kita kompak bersatu untuk membesarkan bangsa Provinsi Sulawesi Barat. Dan terima kasih kepada Bapak Sekjen sudah jauh-jauh mau menghadiri di Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamasa ini. Sekali lagi saya mohon maaf
keluarga di Sulawesi Barat, apa yang saya katakan itu yang saya lakukan. Dan kepada semua kakak-kakak pengurus wakil daerah dan seluruh teman-teman yang selama ini mendukung kemajuan gerakan pramuka Sulawesi Barat, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan amal perbuatan kita di pramuka ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kami mohon Kakak Sekjen untuk memberikan arahan, petunjuk, sekaligus membuka musyawarah daerah gerakan pramuka Sulawesi Barat di bumi Pondok Sapaka Mamasa tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2023. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga atas kehadirannya di Mamasa ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kakak Ketua Wakil Daerah Sulawesi Barat, Kakak Haji Andi Ibrahim Masyer, 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Sambutan Ketua Wakil Nasional Gerakan Pramuka dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Wakil Nasional, sekaligus membuka musyawarah daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023 kepada Kakak Majen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIP MAP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf berhubung kaki sesuatu ada kesibukan, maka Sekjen diperintahkan untuk menghadiri pelaksanaan musda warga gerakan pramuka Provinsi Sulawesi Barat. Di pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan dari Ketua Planas Kak Budi Waseso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Yang saya hormati Kakak Profesor Dr. Judan Arif Pakulo selaku Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang mewakili Kakak Dr. Sigit Moryono MPD, Konselor Lokal Platnas bidang Komisi Pembangunan, Kakak
Haji Andi Ibrahim Masgar, Kapolda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat beserta andalan daerah Gerakan Pramuka, Kakak Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Warga Gerakan Pramuka Sulawesi Barat serta anggota, Kakak Dr. Haji Ramlan Bagani MH, Bupati Mamasa selaku Kamar Bijak Gerakan Pramuka, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah sebagai Kamar Bijak dan Kamar Bijak Gerakan Pramuka Kabupaten Mamasa. Kakak-kakak Bupati Wali Kota selaku Kamar Bijak Gerakan Pramuka beserta anggota Kamar Bijak Gerakan Pramuka se-Sulawesi Barat atau yang mewakili, kakak-kakak pimpinan Satuan Karya, Satuan Komunitas dan Gugus Dharma jajaran Provinsi Sulawesi Barat atau yang mewakili, kakak-kakak Kapolda Gerakan Pramuka beserta andalan cabang Gerakan Pramuka se-Sulawesi Barat, kakak-kakak Kapus Diklat daerah dan cabang Kapus Diklatnas daerah cabang serta Kapus Info daerah dan cabang Gerakan Pramuka se-Sulawesi Barat, adik-adik DKP Gerakan Pramuka se-Sulawesi Barat yang saya banggakan, hadiri dan undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sempat hadir juga dalam hal ini Forkompinda jajaran Kabupaten Mamasa, hadir di sini Pak Bunda Kodim. Ini juga pasti selaku anggota Mabijak Gerakan Pramuka Kabupaten Mamasa, sama seperti dulu saya juga pernah jadi otomatis sebagai anggota Mabijak. Nah, ini hadir juga Pak Kapolsek, Kasatbimas, karena merah-merah saya pikir nih, rupanya Kasatbimas mewakili Bapak Kapolres. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menghadiri pembukaan musyawarah daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023. Saya merasa gembira dapat menjumpai kembali kakak-kakak dan adik-adik di lingkungan warga Sulawesi Barat dalam kegiatan kepramukaan, termasuk musda yang diselenggarakan sekarang ini, juga menjadi bukti betapa warga Sulawesi Barat masih terus berusaha untuk memajukan pembinaan kepramukaan di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun tadi sudah disampaikan, nah, kenapa musda ini sempat mundur? Ya, seperti contoh Jambore Nasional itu sesuai dengan agenda yang akan kita laksanakan sebenarnya tahun 2020. Karang Pamitra Nasional harusnya dilaksanakan tahun 2021. Mengingat COVID ini masih marak, PPKM belum dicabut, maka kita tidak berani melaksanakan. Akhirnya tahun 2022 Jambore Nasional itu dilaksanakan. Itu pun dengan izin dari dan Satgas Nasional, dalam hal ini adalah Ketua BNPB. Kalau kita nggak ada izin, mereka juga nggak berani menyelenggarakan kegiatan Jambore Nasional.
Tadi Pak Bupati juga sudah menjelaskan, belum diselenggarakan musda, harusnya tahun 2023, sebelumnya itu di 2022 sudah berakhir, harusnya sudah melaksanakan musda. Tapi tadi dijelaskan karena suatu hal, maka akhirnya musda dapat dilaksanakan saat ini. Setelah cukup lama, kita harus membatasi kegiatan karena pandemi COVID-19. Maka sekarang kita sudah mulai lebih banyak mengadakan kegiatan tatap muka seperti saat ini. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Saya sampaikan ya, di Singapura ini trennya juga berhari lebih dari 3.500 dan beberapa daerah termasuk Filipina. Syukur alhamdulillah di Jakarta sebenarnya ada COVID turunan dari Omicron. Nah, ini masih ada. Ya, tapi di sini ya kita moga-moga jangan ada yang sedang. Kita berharap mungkin karena situasinya alamnya dan seterusnya. Saya berharap agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepramukaan tetap dapat menjaga kesehatan, agar kita mampu untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan baik. Jadi saya jelaskan, COVID itu bisa diatasi manakala kita punya antibodi yang tangguh dan kuat. Nah, ini didukung apa? Indikasinya dari vitamin B yang kita harus tinggi, jangan 30, apalagi kurang dari 30. Nah, kalau vitamin D kita dicek bila itu bisa 80, insya Allah kita mempunyai daya tangkal tahanan tubuh yang benar-benar kuat. Nah, harapan kita semua, kita banyak melaksanakan pola hidup yang sehat, artinya tidur cukup, olahraga, makan jangan terlambat, sering berjemur. Nah, buktinya para petani itu ya yang sering nyangkul di sawah, nah, dia dengan COVID ini alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, tapi yang di rumah-rumah ini disapu habis. Ya. Nah, ini korban jangan main-main ya. Indonesia tuh ratusan ribu yang meninggal. Silakan nanti diklik di Google berapa ratus ribu rakyat Indonesia yang meninggal. Apalagi Amerika jutaan, jangan kaget jutaan, bisa bayangin, ya, ini berjuta-juta orang meninggal. Nah, harapan kita bersama, moga-moga kita berdoa Indonesia lepas dari COVID-19. Setuju? Kakak-kakak dan adik-adik yang saya cintai dan saya cintai, musyawarah daerah atau musda merupakan salah satu kegiatan penting dari organisasi Kuartir di tingkat daerah yang harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka telah dijelaskan bahwa musyawarah daerah atau musda merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi. Pemilihan ketua dan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir daerah dan penetapan rencana program kerja organisasi itu sendiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi musda itu bukan intinya hanya memilih calon ketua Kapolda, tidak. Sekali lagi ini termasuk forum untuk melaksanakan konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja ke depan seperti apa. Nah, ini supaya diperhatikan nanti dengan baik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan musda telah diperjelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Untuk itu
berharap agar dalam pelaksanaan musda ini Undang-Undang Gerakan Pramuka serta ADART Gerakan Pramuka harus dipedomani dengan saya juga ingin mengingatkan tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka pada pasal 67 tentang tugas dan tanggung jawab wakil daerah yang pada butir 4 dalam Pro telah disebutkan. Tugas Wakda juga melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing daerah. Terkait dengan hal ini, saya mengharapkan terdapat pemisahan yang tegas antara pengurus Mabida dan pengurus Wakda. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, dan jika hal itu diabaikan, menyebabkan roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, misalkan gubernur dia selaku Kamabida, dia berangkat sebagai Kapolda. Ini nggak boleh. Gimana terjadi? Nah, kecuali begini. Nah, pada saat dia Kapolda, tahu-tahu dia ikut pilkada menjadi bupati, otomatis menjadi Kamabida. Nah, ini lain persoalan. Ini ceritanya lain persoalan. Tapi apabila kasuistis ini belum terjadi, nah, dia sudah Kamabida minta jadi Kapolda. Jadi bupatinya duluan, terus ini ada pusat. Nah, bupati itu ingin menjadi Kapolda, ya nggak boleh. Ya, jangan dibalik-balik. Nah, terus saya sampaikan bahwa seorang pramuka secara institusi organisasi ini tidak boleh dibawa ke ranah politik. Contohnya, misalkan Pak Bupati ini mau nyalon lagi yang periode ketiga, misalkan pakai pakaian pramuka, ya nggak boleh lah. Baru periode ketiga saja nggak kena politik, nah, karena hanya 2 kali saja, nggak boleh. Karena dalam pemilihan itu pun sudah diatur. Nah, jadi bupati hanya 2 kali. Benar kan? Kalau kampanye pakai pakaian pramuka, ya itu udah langsung dis dia, karena diskualifikasi. Dia melanggar bahwa pramuka dipakai untuk politik. Nah, saya kasih contoh Pak Sekda, nah, sebagai tadi Wakama Bijak, sekaligus sebagai Kama Bijak Gerakan Pramuka Kabupaten Mamasa. Pak Sarip Alkar, dia kan ketua Nasdem, tapi dia Nasdem provinsi, tapi dia juga sebagai Kapolda Resolusi Kapolda Kalimantan Barat. Boleh, karena selaku warga negara ini boleh secara pribadi, tapi bukan membawa pramuka ini rame-rame pakai pramuka mengkampanyekan untuk Pak Sarip Alkar, ya nggak bisa. Nah, ini tolong dipisahkan dengan baik, memanai dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Agar baca dengan baik. Ya, paham ini ya? Di samping itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan, pelaksanaan pemilihan ketua partai harus dilakukan secara transparan, termasuk dengan meneliti sebaik mungkin latar belakang para calon. Ingatlah selalu dengan Trisatya Pramuka yang antara lain berbunyi demi kehormatan, ya, dan seterusnya. Nggak perlu saya baca, kan udah hafal semua, ya kan? Suci dalam pikiran, suci dalam perkataan dan perbuatan. Dasar Dharma nomor 10. Tolong nih, ya, pramuka ini wah luar biasa. Sampai tadi kabar gajah nangis, ya kan? Haru. Mau pisah dengan pramuka itu udah sedih. Nah, artinya apa? Kita bisa ini karena pramuka kan? Ya,
jadi ya siaga, setelah itu naik lagi ke penggalang. Saya pernah jadi ketua PMK. Ya, terus karir saya terus sampai terakhir saya menjadi Pinsaka Wirakatika karena saya asker kasat, jabatan ex-officio. Seluruh yang menjabat asker kasat pasti dia Pinsaka Wirakatika. Jadi bukan aku ini enggak ngerti pramuka kasih ya. Jadi beda-beda itu kalau bahasanya survival, pionere, terus tali kenali pasti aku lebih hebat dari kakak. Ya kan? Ilmu memesan jejak, ya pasti aku lebih pintar lah. Orang saya itu pernah jadi taktik, komandan taktik bertempur seluruh Indonesia. Ya kan? Saya ini begini-begini pernah jadi komandan pusat latihan tempur dan puslator, bisa dipilih di Batu Raja. Area latihan saya kecil, hanya 48.000 hektar. Jadi tidak main-main. Ya, saya di pramuka ini kayaknya seperti orang bodoh, tapi padahal memang bodoh. Ya kan? Ya, saya teruskan. Ya. Jangan ada penekanan-penekanan, baik dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Karena kita tentu mempunyai aturan dan norma dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ini pramuka itu ya, jarang dibawa ke ranah hukum. Biasanya diselesaikan kalau ada sesuatu hal itu dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang semuanya harus dilaksanakan dengan sikap dan perilaku yang mengedepankan kehormatan kita sebagai anggota gerakan pramuka. Sekali lagi, ya. Contoh dalam pelaksanaan musda, ya, kita mesti harus mengikuti tata tertib. Misalkan kita harus mengukur 2/3. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, makanya ini cuma perlu diingat di sini hanya 6 warga atau 1 warga. Enggak bisa misalkan terus seperti aturan itu harus ininya 5 misalkan. Ya disesuaikan kalau jumlahnya yang ada tata tertibnya hanya 6 orang, masa kita harus masukin sesuai dengan buku itu, namanya ya nggak sesuai, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pacat itu sendiri. Dan nanti kalau hanya 5 berarti nggak jadi dong. Misalkan nanti Sorong itu kan baru hanya ada 5 pacat, berarti kan nggak bisa. Nah, kalau kita mengikuti buku letterlet yang ada, ya tolong ya nanti ya yang ditunjuk selaku Dewan Presidium. Nah, misalnya pacatnya itu 10, itu bisa 5. Dan kalau pacatnya cuma 6, ya cukup 3 pun bisa. Ya, bagus harus 5. Nah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang penting kesepakatan ini diketok. Nah, sah gitu. Nah, itu kan ada tata tertib nanti yang terus disahkan. Nah, kalau semua sudah sepakat, nah, itu bisa. Tolong nanti ya, jangan ribut-ribut. Saya minta jangan ribut. Ya. Contoh, misalkan, kalau warga ini ya, tidak melaksanakan musda, kakak nggak punya SK, berarti kakak nggak bisa ikut munas. Mohon maaf. Karena pengurusan ini sudah out of date, dulu pasang nggak bisa. Dengan terpaksa kakak nggak diundang munas. Nah, tapi ini karena sudah musda, maka kalau sudah ada SK dari Kaparnas, jadi dia bisa ikut munas. Gimana
dia otomatis nggak bisa mengikuti musda. Ini mohon maaf nih, jangan dipaksakan nanti. Nah nanti begitu menang, dikomplain, tuntut. Loh ini orang nggak PSK udah mati kok mau ikut apa musda? Ya nggak bisa. Nah, makanya kita harus fair. Sekali lagi harus fair betul. Mau menang siapa saya nggak ada urusan. Yang penting warga gerakan Pramuka Sulawesi Barat ini must go on to improve di apa to create bisa meningkat. Makin bagus makin bagus. Nah, ingat loh ya, ini ke depan banyak kegiatan nasional, jangan nggak ikut dengan rapat merah. Usahakan harus bisa ikut. Contohnya mau ada remunan. Udah siap ikut kan ini? Ya, siap ya. Karang Pamitra Nasional harus kirim. Entah itu berapa jumlahnya nanti harus kirim. Ya. Kalau nggak punya duit minta sama saya. Kasih sama kalau hanya 2-3 orang. Kalau di sini nggak bisa ngongkosi, kasih ngongkos. Karena orang mati nggak punya duit, ya mati itu tidak membawa uang. Saya ingatkan, hanya 2 kali 1 ini loh. Nah, pakai kayak kapan kamu dibungkus, nangis bentar, setelah itu selesai. Nah, yang ditinggal apa? Anak, kakak-kakak. 3 perkara besar. 1, ini kalau orang Muslim. Kalau yang nggak Muslim ya silakan terserah aturan agama masing-masing. Pertama adalah anak. Oke. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang soleh dan soleh. Makanya kita hidup ini harus selalu hablum minanas dan hablum minallah. Harus sidik, harus ihsan, harus tabligh, harus amanah, harus patuh. Itu kata Pak Kiai Ain. Kan gitu, ya. Nah, jangan kita ini tidak mau rela berkorban. Salah kakak-kakak masuk Pramuka ini bukan untuk cari pundi-pundi, tapi kartu merah putih. Nah, maka kita harus rela berkorban untuk demi kemajuan gerakan Pramuka. Dan sampai Kak Bupati sudah nangis, sudah takut dia meninggalkan Pramuka, ya kan? Artinya apa? Loh, hati ini kita ada di Pramuka. Berat sampai dia mau jadi apa aja di Kuarnas atau apa, nggak ada masalah. Kakak harus siap nanti sertifikat andalan nasional. Loh, andalan nasional itu SK Presiden, kan? Ya, kecuali dia kalau PAB. Nah, kalau PAB itu kan Kuarnas. Tapi pelantikan pertama itu di Istana Negara. Di Istana Negara. Nah, setelah itu kalau ada pergantian waktu, ya boleh Kuarnas untuk langsung ganti. Gak mungkin terus SK Presiden lagi bergolong apabila mikirin yang begini-begini, kan? Diberikan kewenangan kepada Kapolres. Ini sekarang pada SK Kapolres keluar. Nah, terus di tengah jalan ada yang sakit, ada yang ini, kan bisa ajukan untuk pergantian. Nah, yang penting Kapolres ditembusi. Paham ya? Kita pelan-pelan aja. Selanjutnya, musda juga bukan hanya mengagendakan pemilihan ketua wakil saja. Ini sekali lagi. Tak kalah pentingnya adalah penetapan rencana kerja organisasi. Ini saya katakan. Pembahasan rencana kerja organisasi menjadi sangat dominan, krusial dan berpengaruh langsung terhadap kemajuan organisasi gerakan Pramuka. Kalau sudah menyusun program
kerja organisasi ini udah salah, ya masuk ke laut. Nah, misalkan program kerja hanya nyelam di sungai sini, coba bayangin. Nah, berarti yang itu sudah mulai gila-gila. Nah, kecuali kecakapan khusus, nah, dia punya kualifikasi scuba, itu boleh. Yang akan masuk SAR itu, nah, silakan. Nah, ini udah ada rintisan satuan karya SAR. Tinggal kita nunggu nanti gimana keputusan di Munas, ya kan? Untuk menentukan satuan karya disetujui dan tidak, ini harus dibawa ke forum Munas. Contoh BPOM, ini sudah jadi satuan rintisan, satuan karya rintisan. Nah, syarat-syaratnya ada di daerah-daerah itu harus sudah ada. Kira-kira ada ya? Ketika pelaksanaan rapat kerja nasional Rakerda Gerakan Pramuka tahun 2000 Rakernas Sawangi ya. Ketika pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas Gerakan Pramuka tahun 2023 awal Februari tahun 2023 yang lalu ya, telah dikemukakan tema Rakernas yaitu melalui Rakernas kita mewujudkan sumber daya manusia dan yang profesional dan proporsional. Jadi titik beratnya itu ada di sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Pramuka itu akan hebat dan tidak tergantung dari SDM yang mempunyai daya saing atau disebut kompetitivitas. Untuk itu, saya berharap agar warga Sulawesi Barat dapat pula mengacu pada tema tersebut, yaitu menyusun rencana kerja dan program kerja dengan didasari sikap profesional dan proporsional. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa kegiatan nasional dan internasional yang akan dilaksanakan dan diikuti oleh Gerakan Pramuka. Kegiatan nasional tersebut adalah lomba tingkat 5 Pramuka Penggalang tingkat nasional untuk Pramuka Penggalang, Karang Panitra Nasional tahun 2023 untuk para pembina dan pelatih pembina Pramuka, serta Raimunan Nasional ke-12 tahun 2023 untuk para pramuka, penegak dan pandita, yang semuanya akan dilaksanakan tempatnya di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buberka Cibubur, Jakarta Timur. Gerakan Pramuka juga akan mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia ke-25 di Korea Selatan pada tanggal 1 sampai dengan 12 Agustus tahun 2023. Untuk kegiatan-kegiatan itu, saya berharap warga Sulawesi Barat dapat mengirimkan kontingennya yang terbaik. Nah, seperti Jambon, nah, ini kan sudah dikasih kuota secepatnya. Ada 2 orang yang kemarin saya bilang, jangan KKN. Saya minta jangan KKN, pilih yang terbaik. Nah, kan sudah saya sampaikan, tiket sama Kempi itu akan dibantu oleh Pak. Tapi uang saku dan lain-lain itu tanggung jawab warga. Nah, 2 orang ini namanya sudah dikirim belum? Belum. Nah, ini kebanyakan pisang goreng kita harus ya. Kakak tahu nggak? Kita ngirim Jambore dunia berapa? Lebih dari 1.560 orang. Nah, belum pernah terjadi. Baru sekarang ini visitor lebih dari 300 orang. Jadi total kontingen ini nanti
hampir kayaknya lebih dari 2.000. Dulu di Jepang terbanyak dengan 500. Ini sudah saya ikuti. Jadi alhamdulillah ini apabila saya ini sangat luar biasa. Di samping itu pada akhir November sampai awal Desember tahun 2023 akan diselenggarakan pula musyawarah nasional Munas Gerakan Pramuka yang akan didahului dengan musyawarah pramuka penegak dan pendidikan baik putri maupun putra atau disebut Muspanitra Nasional di Provinsi Aceh. Pada saat Muspanitra Nasional akan dilaksanakan pemilihan Ketua Dewan Kerja Nasional dan pembahasan serta penetapan rencana kerja dan program kerja untuk aktivitas pramuka penegak dan pramuka pandega. Sedangkan pada Munas akan dilaksanakan pemilihan Ketua Partai Nasional serta pembahasan dan penetapan rencana strategis. Nah, kalau di tingkat Parnas itu rencana strategis. Terus rencana kerja dan program kerja Parnas untuk masa bakti tahun 2023 tahun 2028. Saya berharap tentunya ada kontribusi dari warga Sulawesi Barat berupa masukan-masukan yang sangat berharga untuk memperkaya berbagai rencana dan program kerja yang dilaksanakan pada masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Saya juga berharap masukan dan dukungan dari warga Sulawesi Barat terhadap usaha yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Parnas dalam menyusun draft perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Mari kita dukung bersama perubahan dan perbaikan undang-undang itu agar dapat segera dibahas di DPR dan disahkan perubahan serta perbaikannya. Nah, ini kata-kata saya infokan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka itu sudah kita usulkan di DPR RI. Ini sudah masuk dalam pembahasan prolegnas. Jadi kita dorong moga-moga ini bisa ada perubahan undang-undang. Kalau enggak kita akan repot. Dari segi anggaran saja dapat untungnya bukan wajib tapi sunnah. Kalau ada boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa. Jadi kita aja warna susah. Soal anggaran ini minim banget Kak. Ya sama warga-warga aja besaran anggarannya wajar. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, ya, baik yang lama maupun yang sekarang PJ, yang telah mendorong gerakan pramuka Sulawesi Barat sehingga bisa eksis, termasuk pada seluruh bupati wali kota selaku Kamardijak yang telah mendorong gerakan-gerakan pramuka yang ada di pangkat masing-masing. Lebih khusus, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kakak Haji Andi Ibrahim Masya, Ketua Parda Sulawesi Barat dan seluruh jajaran pengurus Parda Sulawesi Barat yang telah bahu-membahu mengembangkan kegiatan kepramukaan di wilayah ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan dharma bakti membangun kaum muda demi masa depan bangsa yang lebih baik. Satu pramuka untuk satu Indonesia, jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santi-Santium. Salam Pramuka. Min Manasa 30 Mei 2023. Partai Nasional Gerakan Pramuka Ketua Komjen Purnawirawan Polisi Dr. Andes Budi Wasiso ditandatangani. Nah, ini buktinya tanda tangan. Nanti jangan sampai kira sekjen ini ngarang-ngarang. Ini ada para sekjen. Syaratnya sekjen ini tanda tangan Kak Budi Wasiso. Jadi ini sudah resmi bahwa musda ini sudah mendapat persetujuan dari Wakas. Tinggal dijalankan dengan baik dan benar supaya menghasilkan program gerakan pramuka pada Sulbar ini bisa lebih maju lagi dan lebih eksis, lebih sukses dan dapat dipilih Kapolda yang baik. Sekali lagi ini yang ingin saya sampaikan, tolong rambu-rambu ya dipatuhi. Sekali lagi saya tekankan, kalau yang belum ada pengesahan SK itu berarti dia hanya sebagai peserta munas, tapi dia tidak mempunyai hak suara. Musda, ya jangan salah ini, karena nanti kalau sudah jadi wah itu kita panas bingung. Ini udah organisasi nanti bisa ikut milih, nggak boleh. Saya nggak tahu yang belum ustad ini mana, saya nggak tahu. Silakan, ini tolong karena di beberapa daerah ini sudah ditegakkan aturan ini. Silakan kakak-kakak boleh cek di Papua di mana-mana. Ini selalu, always ini saya sampaikan. Ya, demikian kurang lebih saya selaku manusia biasa apabila dalam menyampaikan sambutan Kapolres ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besar, termasuk kata-kata tambahan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musda pada gerakan pramuka Sulawesi Barat dengan resmi saya nyatakan dua. Salam Pramuka. Mohon perkenan kepada Kakak Sekretaris Jenderal untuk datang di tempat. Dan kami mohon perkenan kepada Kakak Ketua Partai Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat dan Kakak Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mamasa untuk pengalungan salam tenun ikat khas Mamasa sebagai tanda ucapan selamat datang kepada Kakak Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mamasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat serta Kakak Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Mamasa. Salam Pramuka. Hadirin dimohon berdiri. Himne Satya Dharma Pramuka.
selanjutnya istirahat. Dan di sela-sela acara istirahat ini kami mengundang, mohon berkenan